Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kali ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kembali masih dalam suasana pembelajaran dari masih bersama Pak Den. Kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tanda-tanda balik bagi seorang perempuan, ya. Supaya apa? Tentunya tujuannya supaya khususnya perempuan tahu, ya, apakah kita udah balik belum, ya. Terus apa tanda-tandanya atau ciri-cirinya bahwa perempuan dikatakan sudah balik. Tapi seperti biasa, Bapak senantiasa mengingatkan terlebih dahulu kita murojaah, ya. Murojaah surat Al-Buruj. Melanjutkan yang minggu kemarin ayat 12 sampai ayat 22, ya. Silakan anak-anakku yang memegang Al-Quran tinggal dibuka Al-Qurannya, dan bisa juga dilihat di layar kaca, ya, di teks. Bapak akan tampilkan juga surat Al-Burujnya ayat 12 sampai ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurur wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka haditsul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah murojaah Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut aja ke materi seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa kita akan menjelaskan tentang tanda-tanda balik bagi seorang perempuan. Udah Bapak jelaskan apa itu balik pada minggu yang lalu, ya. Balik itu adalah artinya sampai, ya, atau cukup umur. Dikatakan balik, seseorang itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga seorang tersebut sudah dikenakan suatu kewajiban menjalankan syariat atau syariat Islam, atau disebut dengan taklif, ya, disebut dengan taklif. Seperti apa? Salat, puasa, zakat, haji, tentunya bagi yang mampu. Itu berarti sudah diwajibkan bagi seseorang apabila telah balik, ya, telah cukup umur atau dewasa, dalam arti sudah cukup sempurna akalnya, seperti itu, ya. Nah, lalu apa tanda-tanda balik bagi seorang perempuan? Sama dengan halnya laki-laki, ada tanda-tandanya bagi seorang laki-laki. Nah, sekarang tanda-tanda balik bagi seorang perempuan ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, bagi seorang perempuan tanda balik itu telah mencapai usia 9 tahun atau 15 tahun, yang minimal 9 tahun, ya. Beda dengan laki-laki, ya.
Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kemarin minimal 12 tahun ya, atau 15 tahun. Bagi perempuan telah mencapai usia 9 tahun ya, 9 tahun itu dikatakan balik ya, dikatakan balik ya. Yang kedua, tanda balik bagi seorang perempuan adalah sudah tumbuhnya bulu atau rambut di sekitar kemaluan ya. Biasanya udah mulai tumbuh ya, bulu atau rambut-rambut di sekitar kemaluan dan ketiak ya, dalam anggota tubuh kita. Itu berarti seorang perempuan tersebut bisa dikatakan balik ya, udah dewasa atau udah cukup umur ya. Berarti udah, tadi Bapak jelaskan tadi, udah dikenakan suatu kewajiban menjalankan syariat. Yang ketiga, tanda balik bagi seorang perempuan yang ketiga ya, yang ketiga adalah haid ya. Apa? Haid atau istilah kedokterannya menstruasi. Biasanya seorang perempuan ya, seorang perempuan yang sehat biasanya mulai usia 9 tahun biasanya sudah dimulai haid atau menstruasi. Berarti kalau udah anak perempuan udah haid, berarti udah balik ya, udah dewasa. Bagaimana 9 tahun belum menstruasi, belum haid? Ya tinggal tunggu, biasa sampai 15 tahun nanti udah mulai menstruasi ya. Nah, itu batasnya 15 tahun udah mulai menstruasi. Tapi apabila udah 15 tahun belum mens juga, udah usia SMP, berarti tetap karena batas minimal dari 15 tahun itu berarti udah dikatakan balik walaupun belum menstruasi. Itu apa itu menstruasi? Itu keluarnya darah ya, keluarnya darah dari rahim ya, keluarnya darah dari rahim ya, lewat kemaluan tentunya ya, lewat kemaluan seorang perempuan ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahwa tanda balik tersebut bagi seorang perempuan adalah keluar mani ya, atau ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah sehingga keluar air mani, sama halnya yang dialami oleh seorang laki-laki. Laki-laki ihtilam juga ya, tumbuhnya bulu atau rambut di sekitar kemaluan ya. Cuma yang membedakan kalau laki-laki tentunya tidak haid ya. Kemudian laki-laki secara usia biasanya usia 12 sampai 15 tahun mulai ihtilamnya ya, mulai dikatakan baliknya. Kalau perempuan tentunya mulai dari usia 9 tahun biasanya udah ada yang sudah haid atau menstruasi. Tapi dari yang keempat, tanda-tanda balik tersebut yang paling menentukan adalah yang haid. Yang haid ya, berarti kalau udah haid berarti udah dikatakan bahwa seorang perempuan itu adalah balik atau dewasa. Berarti kalian anak-anak perempuan yang udah haid berarti udah dikenakan suatu kewajiban syariat tadi. Jangan sampai kalian meninggalkan kewajiban-kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah ya dan Rasulnya. Kalau ditinggalkan tentunya itu menjadi berdosa ya, menjadi berdosa. Seperti tadi Bapak jelaskan, seperti sholat, zakat, puasa ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu sudah wajib apabila kalian udah haid. Tentunya Pak, kalau belum haid tapi saya suka puasa, suka sholat, suka zakat dan ibadah yang lainnya, baca Quran, tentunya itu suatu pembelajaran bagi kalian supaya apa? Supaya kalian terbiasa ketika kalian udah anjak dewasa, udah balik, karena udah dibiasakan sejak kecil sholatnya. Mungkin itu yang bisa sampaikan dalam pertemuan kali ini, pembelajaran fikih dari Bapak ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.